Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak semua? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian di awal semester 2 ini ya. Kita masih bertatap muka secara daring atau secara online karena memang situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk kita bertemu di sekolah ya. Tidak menjadi masalah, tetapi harus semangat dan jangan lupa tetap melaksanakan 3M ya, yaitu cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan tetap menjaga jarak supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, khususnya dari penyakit COVID-19. Nah, anak-anak kita akan belajar apa? Bapak sudah menampilkan slide ya atau PowerPoint di sini. Kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Materi ini ada di dalam buku paket kalian. Jadi sambil mengikuti apa yang Bapak sampaikan, boleh dibuka buku paketnya ya. Ada di bab 2 dengan judul yang sama tentunya ya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita akan belajar tentang apa? Tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini. Perhatikan tapi yang berikut ini ya. Yang pertama ya, kita akan belajar tentang komponen ekosistem, kemudian satuan-satuan ekosistem, lalu jenis-jenis ekosistem, kemudian bentuk interaksi ekosistem dan aliran energi di dalam ekosistem. Nah, ini adalah topik kegiatan belajar kita pada kesempatan ini. Nah, kita awali dengan beberapa definisi yang mesti dipahami di sini karena memang ketiganya saling berkaitan ya, yaitu antara lingkungan, habitat dan ekosistem itu sendiri. Nah, lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan ditambahkan ya, berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, misalnya kalian sekarang berada di mana? Di lingkungan keluarga ya, di rumah. Rumah itu lingkungan keluarga. Nah, berarti apa yang berpengaruh terhadap kalian ketika berada di lingkungan keluarga? Ada orang tua, kedua orang tua, ayah, ibu, kemudian ada kakak, ada adik, ada nenek, kakek, ya, kemudian tentu saja makanan, minuman, rumah, ya, pakaian, ya, kasih sayang dari orang tua. Nah, itu adalah berbagai hal yang berpengaruh terhadap kalian ketika berada di dalam lingkungan keluarga ya. Nah, yang kita bahas adalah lingkungan secara umum. Misalnya kebun ya, lingkungan sekolah, sawah, hutan ya. Nah, segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup itu maka disebut sebagai lingkungan ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, nah itu definisi lingkungan. Lalu ada istilah berikutnya disebut dengan habitat. Di dalam lingkungan terhadap habitat, terdapat habitat ya. Tidak semua lingkungan itu sesuai dengan makhluk hidup. Misalnya ikan. Apa lingkungan yang sesuai dengan ikan? Ya air. Ikan hanya bisa hidup di air. Kalau kita simpan di misalnya di tanah ya, dia akan mati. Atau kita simpan di padang pasir misalnya, kita letakkan di tanah yang panas ya pasti akan mati. Kenapa? Karena bukan tempat yang cocok untuk kehidupan ikan ya. Air itu adalah, maka kita sebut air adalah habitat dari ikan ya. Itu dia, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, maka definisi dari habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup yang sesuai ya, atau tempat tertentu di mana makhluk hidup itu tinggal dan sesuai, disebut sebagai habitat. Nah, di dalam habitat itu kemudian makhluk hidup melakukan interaksi. Ya, interaksi itu apa? Hubungan. Nah, kalau kalian sedang berbicara dengan teman kamu, maka Bapak katakan itu adalah interaksi. Kalian sedang berinteraksi, melakukan hubungan, berkomunikasi. Nah, ketika misalnya ada interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka itu akan membentuk sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu terbentuk dari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Itu
Paham ya? Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen penyusun ekosistem. Ada beragam komponen. Komponen itu bagian, ya. Ada berbagai macam bagian atau komponen yang menyusun sebuah ekosistem. Nah, kita bagi dua saja. Yang pertama disebut dengan komponen biotik. Ya, kalau nggak ngerti itu biotik apa, biotik itu istilah lain dari hidup, ya. Misalnya manusia, ya, hewan, tumbuhan itu merupakan komponen biotik, ya. Yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, kalau tadi biotik maka ditambahkan A. A itu artinya apa? A itu artinya tidak. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Misalnya tanah, ya, kemudian air, udara, cahaya itu adalah bagian-bagian dari komponen abiotik. Ya, jadi jangan lupa ya, komponen ekosistem tersusun dari dua komponen, yang pertama yaitu biotik, yang kedua yaitu abiotik. Nah, ini dia ya, bagaimana komponen-komponen tadi itu susunannya ya. Nah, komponen biotik disebut sebagai komponen hidup. Nah, terdiri dari tiga lagi, dibagi menjadi tiga kelompok. Ada yang disebut dengan produsen, yang kedua disebut dengan konsumen, dan yang ketiga disebut dengan dekomposer, atau kita sebut sebagai pengurai dekomposer itu. Bedanya apa? Kalau produsen itu ya penghasil ya. Penghasil apa? Makanan, atau disebut juga dengan golongan makhluk hidup autotrof. Nah, kalau manusia masuk ke dalam produsen bukan. Karena manusia tidak berperan sebagai penghasil ya. Kalau manusia konsumen. Ya, misalnya apa yang termasuk dalam produsen itu? Ada tumbuhan hijau ya. Tumbuhan hijau itu tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Nah, proses itulah yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan ya, dengan berfotosintesis. Ini dia, misalnya ada padi ya, kemudian ada fitoplankton, itu produsen gitu. Maka semua makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri disebut sebagai produsen. Contohnya ini ya, atau autotrof. Yang kedua adalah konsumen. Yang disebut sebagai biotik berikutnya adalah konsumen. Nah, ini konsumen ini banyak sekali ya. Urutannya ada tiga ya. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan nah, beberapa contoh konsumen itu misalnya ini. Kenapa disebut sebagai konsumen tingkat 1? Karena belalang ini langsung dia bergantung kepada produsen ya. Langsung membutuhkan tumbuhan ya. Makanannya adalah dedaunan. Kemudian yang kedua adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen yang tergantung kepada konsumen tingkat 1 misalnya. Dan yang berikutnya adalah konsumen tingkat 3 ya. Misalnya adalah ular. Kenapa disebut konsumen tingkat 3? Karena ular itu bergantung kepada konsumen tingkat 2 dan seterusnya ya. Lalu ada dekomposer. Nah, dekomposer itu apa? Dekomposer itu makhluk hidup komponen biotik yang berperan sebagai pengurai ya. Misalnya yaitu bakteri ya, jamur sapi. Lalu bagaimana sebuah ekosistem itu bisa terbentuk? Untuk memahami bagaimana ekosistem itu terbentuk, perhatikan beberapa hal berikut ini. Nah, ekosistem terbentuk dari berbagai macam individu, kemudian populasi, komunitas, dan tentu ekosistem ya. Nah, maka di sini pahami definisi dari istilah-istilah ini ya. Yang pertama adalah individu atau organisme. Nah, individu itu merupakan satuan makhluk hidup tunggal atau sifatnya sendiri ya. Misalnya jika kalian pergi ke kebun dan menemukan seekor burung, maka kita sebut seekor burung itu adalah individu ya. Nah, kemudian misalnya kalau pergi ke sawah ya, lalu kalian menemukan ada sebatang padi, maka kita sebut sebatang padi itu sebagai individu ya. Jadi batang pohon, kemudian seorang manusia ya, seorang anak, maka kita sebut sebagai individu. Syaratnya jika sendiri ya, atau tunggal. Nah, lalu yang kedua populasi.
Nah, populasi itu merupakan kumpulan individu yang sejenis, yang sama, ya, yang terdapat dalam tempat tertentu. Nah, misalnya tadi ya di kebun ada seekor burung, kita sebut sebagai individu. Nah, jika ada burung yang sama datang, misalnya 10 burung, maka tidak lagi disebut individu, melainkan populasi. Ya, di sawah tidak hanya menemukan satu batang padi saja, ada banyak di situ ya, ratusan, maka kita sebut sebagai populasi padi. Jadi populasi itu menunjuk ke kumpulan individu yang sejenis dan tinggal di tempat tertentu ya. Nah, kemudian berikutnya ada istilah komunitas. Komunitas itu tersusun dari kumpulan-kumpulan populasi yang berbeda. Misalnya tadi di sawah ya, kita tidak hanya menemukan ada populasi padi, ada populasi serangga, ada populasi katak, ada populasi ular dan lain sebagainya. Maka kumpulan dari berbagai macam populasi tadi akan membentuk komunitas ya. Nah, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem itu terbentuk dari kumpulan komunitas yang melakukan interaksi. Jadi komunitas-komunitas tadi berinteraksi ya, dan tidak hanya berinteraksi antara komunitas saja, tetapi dengan komponen abiotiknya. Misalnya sawah ya. Nah, sawah itu kita sebut sebagai ekosistem karena di dalamnya ada interaksi antara berbagai macam komunitas ya. Ada interaksi antara komunitas serangga dengan padi, komunitas tikus dengan padi ya. Kemudian ada interaksi antara komunitas katak misalnya dengan serangga. Lalu ada interaksi antara berbagai macam komunitas tadi dengan komponen abiotik, dengan tanah, dengan air, dengan udara. Maka interaksi antara komunitas dengan sesamanya dan komponen abiotik itu membentuk ekosistem. Ya, jadi ya bisa dipahami ya. Maka ekosistem itu terbentuk dari interaksi antara beragam komunitas ya. Baik komunitas biotik dengan abiotik atau sesamanya. Nah, lalu ekosistem itu akan membentuk yang lebih besar lagi, yaitu disebut dengan biosfer, kumpulan dari beberapa ekosistem. Ya, nah, jagat raya atau alam semesta ini disebut sebagai biosfer karena di dalamnya ada kumpulan-kumpulan, ada berbagai macam kumpulan ekosistem. Ada ekosistem laut, ekosistem hutan, pantai, padang pasir, ya, padang rumput dan sebagainya. Ya. Dia ya, jadi tolong dipahami ya. Nah, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Setelah tadi kalian mendapatkan penjelasan dari Bapak mengenai komponen ekosistem, kemudian bagaimana sebuah ekosistem itu terbentuk, perhatikan di gambar ini ya. Nah, kira-kira gambar ini termasuk ke dalam bagian apa menurut penjelasan tadi ya? Yang mana yang disebut dengan individu? Nah, ini tentu saja ini dia. Kenapa ini kita sebut sebagai individu? Karena merujuk kepada satuan makhluk hidup tunggal sendiri. Kepiting ini sendiri dia di pantai. Nah, ini apa? Gambar ini menunjukkan populasi. Kenapa? Karena ada kumpulan dari individu-individu sejenis. Ya. Ini ya kumpulan dari apa? Dari anak penyu atau anak kura-kura ya, tukik ya. Ada kumpulan dari tukik yang siap masuk ke dalam laut ya. Nah, ini juga kita sebut sebagai apa? Ini kita sebut sebagai biosfer. Di sini karena ada berbagai macam kumpulan ekosistem, ada ekosistem pantai, ada ekosistem laut ya. Ini ya. Ini adalah individu, ini adalah populasi. Ini biosfer atau ini juga merupakan sebuah ekosistem bisa dikatakan ya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Ya, ada banyak sekali ekosistem itu, tetapi kita golongkan menjadi dua ya. Ada dua golongan, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kenapa disebut alami? Karena yang membentuknya adalah alam. Sedangkan kenapa disebut ekosistem buatan? Karena ada campur tangan manusia. Ya, apa saja yang termasuk ekosistem alami itu? Ada hutan, ya, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, padang rumput. Nah, ini disebut sebagai ekosistem alami ya. Nah, yang buatan itu misalnya taman, kolam, waduk, sawah. Kira-kira apa lagi?
akuarium, betul ya, itu merupakan ekosistem buatan ya. Nah ini akan membentuk biosfer dunia ya. Nah ini sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi ya. Nah di dalam ekosistem jangan lupa terjadi interaksi, terjadi hubungan timbal balik ya, terjadi hubungan baik itu antara sesama komponen biotik maupun antara sesama komponen biotik dengan biotik ya. Secara umum dibagi menjadi beberapa ya. Ada netralisme, ada predasi, ada kompetisi. Nah, ini merupakan bentuk interaksi antara sesama komponen biotik, sesama komponen hidup. Nah, antibiosis, ya. Kemudian simbiosis, ini juga merupakan interaksi antara komponen biotik. Jadi banyak sekali jenis-jenis interaksi dalam ekosistem itu ya. Ulangi, ada netralisme, ada predasi, ada kompetisi, ada antibiosis, dan simbiosis itu dibagi lagi nanti, ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme ya. Jadi ini semua merupakan pola-pola interaksi khususnya antara sesama komponen biotik di dalam ekosistem. Jadi ada 5 jenis pola interaksi ya, jangan lupa ya. Nah, kita masuk ke definisi masing-masing pola interaksi tersebut ya. Netralisme, dari istilahnya saja di sini netral. Ya, netral itu berarti tidak memihak kepada siapapun gitu ya, cenderung masing-masing. Nah, pengertiannya apa? Merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu. Nah, maka kenapa disebut netral itu? Karena tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, juga tidak saling menguntungkan. Itu ya. Contohnya apa? Misalnya di dalam sebuah ekosistem padang rumput ada kambing dan ada kodok. Nah, kambing makan rumput siang hari, sedangkan kodok makan serangga malam hari. Ada nggak saling mengganggu, saling merugikan di antara mereka? Dan ada nggak saling menguntungkan? Tidak ada. Ya. Misalnya antara kucing dan kupu-kupu yang berada dalam sebuah taman yang sama, ini merupakan netralisme. Ya. Kemudian burung pemakan biji-bijian yang hidup bersama dengan burung pemakan buah di habitat yang sama. Mereka berada di dalam habitat yang sama, tetapi kedua-duanya tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan tidak saling menguntungkan. Maka pola interaksi antara mereka itu kita sebut sebagai netralisme. Ya, paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah predasi. Nah, definisinya adalah interaksi hubungan antara pemangsa predator dengan mangsanya prey. Ya, jadi hubungannya adalah mangsa memangsa. Ya. Misalnya di ekosistem persawahan, ular akan memakan tikus ya. Salah ini ya. Bukan ular akan dimakan tikus, tapi ular akan memakan tikus. Nggak mungkin kalau ular dimakan tikus ya. Ini nanti diperbaiki ya. Nah, siapa yang berperan sebagai predator? Ular. Nah, tikus itu adalah mangsanya. Hubungan antara ular dengan tikus disebut sebagai predasi. Di dalam ekosistem savana, misalnya zebra, kijang, dan rusa akan dimakan oleh harimau dan singa. Maka harimau dan singa itu sebagai predator, mangsanya adalah zebra, kijang, dan rusa. Misalnya di dalam ekosistem kutub, ikan salmon akan menjadi. Nah, jadi ya, itulah definisi dari predasi ya. Kemudian contohnya ya, ada beberapa ya tadi ya. Nah, silakan anak-anak semua, mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, selanjutnya adalah interaksi yang disebut dengan kompetisi. Definisinya adalah interaksi yang terjadi karena adanya persaingan. Kompetisi itu persaingan, baik itu antara individu atau antara populasi. Untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, bisa makanan ya, air, dan lain sebagainya ya. Misalnya hubungan antara populasi sapi dan kuda di padang rumput. Nah, mereka akan berkompetensi untuk apa? Untuk mendapatkan rumput tentu saja ya. Belalang dan ulat saling memperebutkan dedaunan sebagai sumber makanan. Lalu padi dan gulma akan bersaing mendapatkan unsur hara dari dalam tanah. Ini semua merupakan contoh-contoh dari pola interaksi yang disebut dengan kompetisi ya. Ada pola interaksi berikutnya disebut dengan antibiosis atau amensalisme. Definisinya adalah hubungan antara dua individu yang berbeda jenis yang menyebabkan satu individu menghambat pertumbuhan individu yang lain.
Jadi ketika ada hubungan antara satu individu yang menghambat pertumbuhan individu yang lain, maka hubungan itu bersifat amensalisme atau antibiosis. Misalnya ada jamur yang disebut dengan Penicillium notatum, itu akan menghasilkan suatu zat antibiotik yang kemudian zat itu akan menghambat pertumbuhan dari penyebaran bakteri ya. Kemudian contoh berikutnya adalah antara pohon pinus atau pohon walnut yang akan mengeluarkan zat kimia tertentu yang menghambat tumbuhan lain ya, sehingga sulit menemukan tumbuhan lain di sekitar pohon pinus itu karena dia mampu menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan tumbuhan lain ya. Kemudian gulma atau alang-alang atau rumput teki itu ternyata mampu mengeluarkan racun untuk menghambat tumbuhan lain ya, misalnya kacang tanah. Jadi hubungan di antara mereka itu bersifat antibiosis. Satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain yang berbeda ya. Nah, kali ini kita akan bahas pola interaksi berikutnya yaitu simbiosis ya. Ada berbagai macam jenis simbiosis ya. Ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, mutualisme itu merupakan simbiosis yang saling menguntungkan. Misalnya antara burung jalak dengan kerbau, antara tumbuhan berbunga dengan kupu-kupu, manusia dengan bakteri lactobacillus di dalam usus, ada bakteri pengilap nitrogen yang hidup pada bintil akar tanaman ya. Ini yang bersifat mutualisme, saling menguntungkan. Kita ambil contoh aja, kenapa disebut saling menguntungkan? Misalnya antara kerbau dan burung jalak. Ketika burung jalak itu hinggap pada tubuh kerbau, maka dia akan mendapatkan makanan berupa kutu-kutu ya. Sementara kerbau diuntungkan oleh kehadiran burung jalak adalah dia bersih dari kutu-kutu yang berada pada kulit kerbau, maka kita sebut sebagai hubungan yang saling menguntungkan ya. Simbiosis antara tumbuhan berbunga ya dengan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Kenapa kita katakan saling menguntungkan? Satu, keberadaan kupu-kupu pada bunga itu akan membantu proses penyerbukan. Itu keuntungan si bunga terhadap kupu-kupu. Sementara kupu-kupu akan mendapatkan nektar ya atau madu ya untuk kebutuhannya ya. Dan bagaimana dengan manusia dan bakteri baik ya lactobacillus di dalam usus? Coba kalian cari bagaimana hubungan di antara keduanya, kenapa disebut saling menguntungkan gitu ya. Nah, itu yang saling menguntungkan atau mutualisme. Nah, parasitisme ini bentuk hubungan yang tidak boleh dicontoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa? Karena interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lain dirugikan ya. Biasa disebut yang pihak yang hanya untung itu adalah parasit dan pihak lain yang dirugikan adalah inang. Ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang-orang yang sifatnya parasit ya, maunya untung doang ya, tapi merugikan orang lain ya. Misalnya apa? Benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inang. Dia akan menyerap sari-sari makanan pada inangnya ya. Benalunya tumbuh subur, sementara inangnya dia merana ya. Misalnya berikutnya adalah tali putri dan tenun pagar, kemudian Rafflesia dengan tumbuhan inang. Nah, lalu kalau kalian pernah waktu kecil cacingan itu ya karena ada cacing di dalam perut kalian yang bersifat sebagai parasit ya, menyerap sari-sari makanan dalam tubuh kalian ya. Cacingnya tumbuh dengan sangat baik ya, nah inangnya kalian itu kurus ya, itu dia, jadi merugikan. Maka kalau sifatnya satu diuntungkan dan pihak lain dirugikan kita sebut sebagai parasitis. Dan kemudian yang ketiga adalah komensalisme, interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara yang lain tidak untung dan tidak rugi. Misalnya antara ikan hiu dengan ikan remora, tumbuhan anggrek epiphyt dengan inangnya, dan ikan pazerflit dengan hewan kerang. Itu merupakan simbiosis komensalisme. Satu untung tapi pihak lain tidak untung dan tidak rugi ya. Nah, mudah-mudahan paham ya beberapa definisi dari macam-macam simbiosis ini ya. Jangan lupa ya, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, sekarang mari kita latihan nih ya. Setelah sekian banyak penjelasan dari Bapak tadi, nah kita latihan dulu ya. Ini ya. Nah, kira-kira ini gambar satu ini simbiosis apa? Ini yang kedua apa? Yang ketiga ini apa? Dan yang keempat ini disebut interaksi apa? Ini semua merupakan pola interaksi.
silakan nanti jawabannya dikirimkan ya melalui link yang akan Bapak bagi ya. Ini perhatikan baik-baik nih. Ini ya, jadi apa nih pola interaksi dari gambar tersebut? Ada 4 gambar nih ya. Silakan disebutkan ya. Di kolom komentar juga boleh ya. Oke ya. Nah, berikutnya ini apa? Ini disebut sebagai rantai makanan. Oh, makanan ya. Masih banyak sebenarnya. Tapi untuk pertemuan kita kali ini Bapak hanya menyukupkan sampai di sini saja. Nanti untuk rantai makanan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi terakhir dari Bapak ini kalian amati baik-baik pola-pola interaksi apakah ya, pola interaksi apa ya, itu dia, silahkan dipikirkan, cari ya. Jadi hari ini kita cukupkan saja, sudah banyak tadi mulai dari definisi ya, lingkungan, komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, pola interaksi dengan ekosistem ya. Nah ya, silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar saja ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa membaca di rumah, jangan lupa menjaga diri masing-masing dengan mengedepankan 3M ya. Demikian dari Bapak dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan